akan kita bahas adalah mengenai digitalisasi minuman ringan. Jadi kalau tadi menyambung dari apa yang sudah dijelaskan di depan ya, juga presentasi dari Pak Zepri, konsumsi minuman itu ternyata kalau kebanyakan juga lumayan membahayakan buat kita juga gitu ya, ada resikonya gitu ya. Jadi nikmat tapi ada resiko. Jadi enak apa namanya, sedap-sedap ngeri gitu ya. Jadi itu yang mesti kita jaga gitu ya. Nah, ternyata sekarang juga cara untuk memperolehnya ya itu sudah masuk di ranah digitalisasi gitu. Jadi orang kalau mau menikmati minuman tidak selalu atau harus datang ke tempatnya gitu ya, tapi justru minumannya dengan mudah sekali bisa datang ke rumah kita atau ke tempat kita gitu dengan digitalisasi gitu. Nah, ada beberapa fakta tapi ya di dalam industri minuman ringan ini ya. Yang pertama itu adalah industri minuman ringan itu mencatat penurunan yang paling tajam di sepanjang sejarahnya akibat pandemi COVID-19 itu ya. Hal itu sejalan dengan lumpuhnya kegiatan HoReCa. Jadi hotel, restoran, kafe ini selama ini kan minuman ringan itu biasanya dinikmati di industri yang berhubungan erat dengan hotel, restoran, dan kafe. Jadi orang berkumpul ya di tempat orang berkumpul, hotel, restoran, dan kafe, disitulah minuman ringan menjadi salah satu media ya untuk mempersatukan gitu ya. Justru kalau nggak ada minumnya rasanya kurang enak kalau kita ketemu-ketemu itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, volumenya juga volume produksinya anjlok 24% ya, dari 34 miliar menjadi 34 miliar liter ya volume produksinya, dari tahun sebelumnya itu 45 miliar liter. Kemudian secara portofolio ternyata ini ada split juga dia. Jadi yang bentuknya kemasan kecil dengan yang bentuknya galonan gitu. Jadi kalau yang kemasan kecil ya maksimum itu kan biasanya kita kalau yang konsumsi seperti tadi ya pucuk harum gitu, yang botol-botol kecil ya itu dia maksimum kalau yang disebut dengan botol itu sekitar 2,5 liter lah. Ya. Nah kalau galon itu bisa sampai dengan 19 liter. Nah ternyata kalau di split 2 ini ya yang turun jauh sekali adalah memang yang botol-botol kecil gitu. Ya, botol kecil itu jauh signifikan dia turun gitu karena memang rata-rata hotel, restoran, kafe kan dikonsumsi untuk yang sangat retail ya kecil, jadi langsung direct. Sementara kalau galonan itu kan kita biasanya lebih umum ya gitu ya, jadi dia ke rumah tangga biasanya seperti itu. Jadi memang kalau dari sisi galonan itu nggak terlalu turun, tetapi yang smaller size itu jauh sangat turun banget. Kemudian di sini juga mengukur rata-rata utilitas pabrikan ke level 40%. Jadi hal tersebut ternyata disebabkan oleh anjloknya permintaan air minum dalam kemasan. Kabar baiknya saat ini perlahan sudah meningkat lagi ya, jadi 80%. Jadi belakangan ini sudah mulai agak lebih better lah gitu. Mungkin karena dua hal ya, orang bosan juga di rumah dulu gitu. Jadi udahlah nekat aja pokoknya datang gitu ya ke restoran, ke mall gitu. Jadi mulai lagi ada aktivitas gitu. Satu sisi sih sebetulnya good news ya, karena adanya ekonomi berarti bergerak gitu. Tapi sisi yang lain kita juga mesti sangat memperhatikan kesehatan ya. Kita mesti pakai masker dan lain sebagainya pada saat kita bertemu atau berada pada satu tempat yang kerumunan gitu ya. Oke. Nah, di sisi yang lain juga ada fakta di mana COVID-19 itu menyebabkan transaksi digital industri makanan dan minuman meningkat ya. Jadi sejak adanya wabah ini, maka fenomena perpindahan ke transaksi online itu tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia. Nah, pembayarannya itu modelnya cashless, kemudian contactless delivery, dan pilihan produk yang lengkap ya, masyarakat bisa lebih aman dan nyaman melakukan pembelanjaan tanpa khawatir akan resiko paparan virus jika meninggalkan rumah. Nah, ini salah satu yang saya kutip ya dari CEO dan founder Circlo ya, Brian Marshall. Circlo adalah salah satu platform e-commerce, jadi beliau sangat memahami bagaimana perkembangan dunia makanan dan minuman ya, karena e-commerce ataupun marketplace salah satu yang menjadi produk unggulannya adalah biasanya makanan dan minuman. Nah, permintaan ini juga meningkat ya secara digital. Jadi permintaan dan pembayaran makanan minuman via digital itu meningkat sampai 200% lebih ya. Dan produk ini yang meningkat biasanya kemasan instan, jus kemasan, dan susu ya. Produk yang kenaikannya paling tinggi. Nah, setidaknya ada 3 kanal ya, kalau kita mau melepas ini produk ini sekarang melalui digital. Yang pertama itu adalah melalui website sendiri, ya, bisa jadi pakai Circlo misalnya gitu, atau pakai Tokopedia, atau pakai Bukalapak gitu, atau itu yang kedua ya.
Nah, kalau bikin sendiri itu biasanya ada white labelnya gitu. Kita bisa beli ya, model marketplace gitu ya. Terus kita isi feeding dengan produk-produk yang mau kita jual di dalam sana. Kemudian kita connect-kan dengan sistem pembayaran, baik menggunakan virtual accounts atau menggunakan e-wallet ya. Dan dikoneksikan juga dengan logistik ya, kurir gitu. Jadi sekarang sudah jauh lebih mudah. Dua aplikasi, misalnya satu logistik, satunya lagi adalah e-commerce, itu bisa langsung di API-kan gitu ya, jadi bisa disambung dengan API namanya Architectural Program Interface, yaitu bisa langsung dikonekkan sehingga pada saat kita pesan lewat marketplace kita, tinggal kita klik pesanan berapa, nanti gosennya atau grabnya itu datang gitu. Ya, sekarang udah jauh lebih mudah sekali menggunakan koneksi seperti itu. Dan di ujung belakangnya pembayaran itu pun juga sudah jauh lebih mudah untuk dikoneksikan dengan virtual account, dengan e-wallet, dengan QRIS, ya, pembayaran kartu kredit ya. Sekarang bahkan mungkin kartu kredit udah agak sedikit mulai lebih ditinggalkan gitu ya. Bahkan terakhir yang saya tahu kalau kartu kredit itu sampai Citibank juga akhirnya menutup bisnis kartu kredit di Indonesia gitu ya. Jadi kartu kredit udah mulai ditinggalkan ya. Jadi fintech itu udah jauh lebih di atas sekarang ini ya, untuk menjadi salah satu metode pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi menggunakan WhatsApp bisnis ya. Sekarang udah jauh lebih keren lagi gitu. Bahkan yang tadinya kita mesti punya website, sekarang kalau kita nggak punya website, modalnya cuma WhatsApp bisnis aja gitu ya. Itu pun juga kita sudah seakan-akan punya website gitu. Karena di dalam situ sudah tinggal ditaruh katalog-katalognya, kita jualan minumannya jenisnya apa, teh, susu, kopi, terus mau ada puding apa segala macam, semua itu tinggal ditaruh di dalam WhatsApp bisnis katalog itu gitu. Jadi di satu sisi memang industri minuman ringan itu turun secara overall, walaupun sekarang mulai menaik ya, tapi awalnya sempat menurun. Nah, yang bagusnya adalah sekarang ini jadi lebih low touch gitu ya, low touch ekonomi, semuanya pindah gitu. Sekarang orang jadi jauh lebih familiar dengan dunia digital. Segala sesuatu dipesan hanya lewat handphone, smartphone gitu ya. Dan boleh dibilang mungkin sekarang rumah kita udah tinggal apa ya, kalau kita sebut restoran pun di rumah ya, memang semuanya tinggal kita klik doang gitu, terus semuanya datang gitu. Jadi sangat mudah sekarang ini gitu ya. Jadi perkembangan dunia digital boleh dibilang menjadi salah satu tools ya, yang menyebabkan minuman ringan ini ya, menjadi lebih mudah diakses gitu. Oke, nah tentu saja hal tersebut ya menimbulkan adanya peluang-peluang ya untuk para penjual. Di situ ada UMKM yang dia bisa go digital, memanfaatkan perkembangan dunia digital melalui toko online, marketplace, cashless teknologi, ya, menggunakan virtual account, e-wallet, dan QRIS. Kemudian peluang yang berikutnya adalah produk lokal. Ya. Produk lokal berpeluang besar untuk berkembang, khususnya dengan memanfaatkan jaringan jarak dekat, rendah ongkos transportasinya, kemudian ciri khas setempat, ya. Terus kemudian biaya produksinya juga yang terjangkau. Ya. Karena otomatis waktu kita mau jual sesuatu ya sekarang ini sudah sangat marak gitu. Dan biasanya yang paling laku adalah yang free ongkir atau yang ongkirnya itu murah-murah gitu. Dan itu merupakan peluang untuk para pengusaha-pengusaha produk lokal yang minuman-minuman dan makanan. Variasi-variasi pilihan minuman dan atributnya. Nah, sekarang udah bukan zamannya lagi, tadi dijelaskan sama Pak Jeffrey ya, sosro tuh dulu udah keren banget gitu. Kayaknya kita kalau minum teh sosro, wah udah apapun makanannya minumannya teh sosro gitu kan. Nah, kalau sekarang ternyata ada model-model baru nih, ada boba, ada kopi gula aren, ada teh susu, ya unik ya, manis, terus taste ya rasanya itu enak, cute, lucu-lucu biasanya bentuknya, jadi nggak cuma rasanya doang, tetapi juga kemasannya itu lucu-lucu ya, botolnya itu jenisnya macam-macam, ya. Terus cheerful juga, jadi kayaknya kalau ikut ngantri gitu atau ikut beli kayak di boba misalnya gitu sekarang yang kekinian gitu, itu kayaknya keren gitu, kita kekinian gitu ya, kayaknya ngikutin tren lah gitu. Dan yang terakhir adalah cheap gitu, murah. Apakah iya itu murah? Ternyata enggak juga gitu. Ternyata dengan kekhasan dan uniqueness tadi itu, dengan kombinasi yang tadi, itu ternyata enggak harus selalu murah gitu ya. Sebagai contoh misalnya boba gitu. Boba itu saya beli kalau nggak salah si boba itu terakhir saya beli harganya sekitar 40.000 satu gelasnya gitu ya. Bahkan itu isinya cuma airnya cuma sedikit, isinya banyakan bobanya doang gitu ya. Bobanya juga banyakan keselak kalau diminum gitu ya. Jadi tergantung nih kita suka mananya gitu. Tapi karena
anak-anak saya suka gitu, mereka pada beli, ya udah bapaknya juga ikut-ikutan nih jadinya gitu ya. Jadi kayak begitu dicoba rasanya enak juga gitu ya. Jadi akhirnya harga menjadi tidak relevan gitu. Kalau udah satu keluarga 3 orang beli gitu, ya udahlah berarti ini enak gitu anggapannya gitu. Jadi murah itu nggak masuk lagi dalam hitungan. Kemudian yang berikutnya adanya konsep cloud atau ghost kitchen. Jadi sekarang juga cara untuk penetrasi market untuk jualan minuman ringan itu bisa melalui yang namanya cloud kitchen ataupun ghost kitchen ya. Cloud kitchen atau ghost kitchen itu kita berkolaborasi dengan pemilik properti yang non produktif ya. Kemudian kita revenue sharing dan terintegrasi dengan marketplace. Ya, contoh-contohnya yang sekarang sudah ada misalnya seperti Grab Kitchen, terus ada Yummy Kitchen, ya, ada juga Go Kitchen, ya. Terus muncul juga Rebel Kitchen kalau yang mungkin pernah dengar ya. Itu semua adalah konsep di mana ada cloud kitchen, ya. Semua orang jadi berjualan jadi di satu tempat, di satu properti, beberapa merek gitu ya. Tetapi hanya bisa dikonsumsi melalui pemesanan online. Jadi tidak bisa dine in, hanya bisa online. Nah, itulah yang disebut dengan ghost kitchen. Kemudian yang terakhir adalah cara berjualan pun juga sekarang nggak perlu stok, jadi nggak perlu inventory, kita bisa dropshipping. Jadi dropshipping bahkan bisa bikin tehnya mungkin di satu tempat ya bisa maklum gitu ya. Jadi tehnya teh siapa, kita tinggal tempel stiker doangan, jadilah dia tehnya Aditya misalnya gitu, atau tehnya Pak Zefri misalnya gitu ya. Jadi tinggal pesan sama ininya siapa yang produsennya, kita tinggal tempel stiker selesai, dia jadi sebuah brand tersendiri. Itu pakai yang namanya dropshipping. Jadi inilah peluang untuk penjual. Nah, tantangannya tapi ada juga di sini ya. Bagaimana caranya supaya ini bisa lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih enak ya, secara relatif. Tantangannya daya beli masyarakat turun. Nah, bagaimana caranya nih supaya harga juga kompetitif, marginnya tidak besar, namun volumenya besar. Kemudian ada new normal meeting ya. Nah, new normal meeting ini adalah di mana hangout atau makan-makan itu biasanya kita bareng-bareng sama network kita gitu. Tempat berkumpul itu menjadi terpecah sekarang ini. Kenapa? Karena nggak boleh ada kerumunan kan. Jadi jadi lebih sedikit, smaller group, terus different places. Kita jadi dipecah-pecah. Contoh yang paling simpel misalnya CFD itu di Sudirman. Tadinya satu tempat, sekarang nggak boleh lagi kan gitu CFD itu gitu kan di satu tempat Sudirman. Dia dipecah, split ke beberapa tempat. Ya. Kemudian jadi lebih sebentar dan lebih sedikit orang. Ya, ini adalah tantangan bagaimana dengan new normal seperti ini maka minuman ringan ini tetap bisa eksis ya. Oke, yang ketiga ada biaya produksi dan logistiknya. Ya, free ongkir, cashback itu jadi tantangan tersendiri karena semua orang sekarang berlomba-lomba jualan minuman tapi ada mesti berintegrasi dengan fintech ya, dengan sistem pembayaran supaya apa? Supaya ada cashbacknya gitu dan ada free ongkirnya. Kemudian digital literasi ya. Seeing is believing digitally tapi ini memastikan apa yang dilihat sama dengan yang dijual atau dibeli khususnya mengenai real atau taste-nya gitu ya. Jadi rasanya ini apa gitu. Biasanya kan kita kalau lihat gambarnya gitu ya, rasanya gambarnya udah bagus gitu. Jadi laparnya tuh atau hausnya tuh haus mata gitu. Nah, ini digital literasi ini kita juga harus punya literasi yang cukup gitu bahwa apa yang dilihat belum tentu juga rasanya itu sesuai dengan harapan gitu. Nah, ini tantangan. Kemudian yang ketiga adalah social media friendly dan virality. Ya. Waktu kita mau menawarkan sebuah produk minuman ringan itu sekarang ya jalurnya udah ada IG, FB, ada TikTok. Ya. Rame berarti sama dengan laku keras. Bagaimana membuat persepsi langsung bahwa minuman ini enak dan laku keras pada media sosial yang favorit dilihat oleh pelanggan potensial gitu. Karena honestly speaking, sekarang semua orang tuh selalu akan refer ya kepada marketplace ataupun sosial media. Dia akan lihat testimoni, kemudian dia akan lihat virality gitu ya, berapa banyak orang yang sudah beli ya, dan berapa banyak nih udah dapat bintangnya gitu ya, misalnya feedback gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan bagaimana ini akhirnya bisa diintroduce gitu ke market kita. Nah, adapun juga risiko untuk konsumen ya, hubungannya dengan pembelian secara digital khususnya adalah kualitas produk ya. Yang mesti dilihat adalah daya tahan dan kadaluarsanya ya. Risiko pemesanan itu melihat gambar aja gitu. Ini mempercayakan kualitas pada penjual 100% sampai barang diterima secara fisik. Jadi kita nggak tahu bahwa ini udah kadaluarsa atau udah basi atau belum atau bagaimana campuran di dalamnya gitu. Kita nggak bisa lihat gitu atau nggak bisa rasakan sampai barangnya diterima secara fisik gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah sudah bayar tapi tidak sesuai pesanan. Misalnya tadi mau gulanya sedikit gitu ya atau mau ditambah kafeinnya misalnya gitu ya. Pembayarannya sudah selesai nih di depan. Tetapi begitu sampai di tempat kita
ternyata nggak sesuai, rasanya kurang manis lah, susunya kurang lah, dan macam-macam. Sementara kita sudah bayar. Nah, proses refundnya itu ternyata makan waktu kalau kita nggak mau ambil barangnya. Dan bahkan to some extent kita nggak bisa refund. Kenapa? Karena kasihan sama Gojeknya udah datang gitu kan. Maksudnya dibalikin gitu kan, Gojeknya kasihan. Jadi itu juga resiko sebetulnya. Kemudian tidak tepat waktu. Nah, kita maunya barang datang pas kita mau makan siang atau kita mau buka puasa gitu, tapi kan dengan membludaknya pesanan gitu, datangnya nanti jam 7 malam, jam 8 malam gitu, kita udah keburu nggak nafsu kali mau mengkonsumsinya gitu ya. Jadi ini resiko juga. Yang berikutnya lagi adalah overshop karena ada diskon dan cashback. Jadi kita beli melebihi kemampuan, jajan berlebihan karena diskon berulang-ulang gitu. Jadi karena enak, terus kelihatan juga ada cashback ya gitu ya. Jadi wah, saya beli terus deh, akhirnya ternyata over budget. Ya. Yang juga risiko lain saya lihat adalah enak versus BPOM dan halal gitu. Produknya enak, tapi sertifikasi dari BPOM dan halalnya belum ada gitu ya. Nah, ini juga resiko juga nih gitu. Jadi meskipun enak, ya tapi kita juga nggak tahu ya ini bikinnya bagaimana. Terutama yang Muslim, kita tahu nggak ini produknya nutrisinya apa aja di dalamnya gitu, halal nggak gitu. Jangan-jangan ada alkoholnya misalnya seperti itu ya. Ini karena secara digital terus terang. Jadi ini resiko juga untuk konsumen. Kita tahunya pas di ujung di belakang. Oke, jadi smart consumer ya dari dan juga dari sisi digital literasi. Maka kita mesti cek ya beberapa hal. Pertama adalah pesan kesehatannya. Jadi lihat ya tadi sudah sempat dijelaskan ada contoh-contoh juga dari Pak Jeffrey, ada konsumsi gulanya mesti berapa, ya terus kemudian hati-hati nanti kena diabetes, serangan jantung. Dan lihat juga tanggal kadaluarsanya, nama produknya itu harus ada, ya, komposisinya, dan informasi nilai gizi, menggambarkan nilai gizi yang terkandungnya berapa, ada keterangan halal, ya, izin edar dan BPOM. Kemudian untuk dari sisi payment ya, paymentnya juga pahami program diskon atau cashback ya. Biasanya contoh kayak Shopee misalnya gitu ya, itu dia diskon 30% tapi maksimum 10.000 misalnya gitu. Jadi bukan berarti beli 1 juta dapat diskon 300.000 gitu ya, tetap aja diskon maksimumnya 10.000 gitu. Ya, walaupun kita beli 1 juta, jadi hati-hati dengan program diskon ataupun cashbacknya. Kemudian melihat feedback ya, jadi kita juga mesti perhatikan jumlah bintang yang diberikan oleh para pelanggan berdasarkan pengalaman mereka. Jadi kalau mau beli kita juga lihat reviewnya, bintangnya berapa gitu. Saya sih jujur aja kalau saya lihat bintangnya itu pasti saya lihat yang di atas 4 ya. Jadi kalau di bawah 4 rata-rata sih saya nggak mau gitu dan nggak rekomend gitu ya. Terus kita juga beli melalui marketplace yang dapat dipercaya. Nah, marketplace yang dapat dipercaya itu biasanya ada chat button-nya ya untuk bertanya dan follow up atas barang yang dibeli. Jadi kalau kita beli, mau komplain, mau pesan sesuatu yang spesial dan macam-macam, itu harus ada chat button-nya. Kalau nggak ada chat button-nya, be careful ya. Karena kenapa? Kalau nggak sesuai, nanti kita mau komplainnya susah, refund juga susah, memberikan feedback juga susah. Jadi lihatlah, marketplace itu ada banyak ya, termasuk yang private juga banyak gitu. Jadi private marketplace. Bahkan sekarang kecenderungannya dengan konsep CRM ya, Customer Relationship Management, rata-rata brand itu justru selain mereka jualan di marketplace secara umum, mereka pun juga memiliki marketplace private gitu. Jadi mereka sendiri itu jualan produk mereka dengan marketplace yang mereka punya. Gitu. Ya. Yang juga terakhir saya bisa sampaikan adalah track kurirnya. Jadi yang namanya pemesanan itu kan biasanya pakai kurir ya sampai ke tempat kita gitu. Nah, apalagi adanya pandemi seperti ini. Nah, e-commerce marketplace itu memiliki kemampuan untuk memberikan informasi track kurir sehingga dapat diestimasi waktu penerimaan barangnya. Jadi biasanya setelah kita pesan bayar itu ada kodenya, kode untuk track kurir ini barang kita sampai mana sih gitu. Nah oleh sebab itu saran saya adalah kita selalu memahami gitu. Ini ada nggak kalau kita mau tahu barang nih kurirnya sampai di mana, harus ditanya dulu sama yang jual. Kalau bisa ketahuan berarti bagus, kredibel bisa dibilang gitu. Secara digital dia kredibel jualannya. Gitu ya. Jadi kira-kira itu pesan dari beberapa rangkuman dari saya untuk bagaimana minuman ringan ini bisa kita konsumsi secara sehat ya, dan juga kita menjadi smart consumer ya secara digital. Demikian Pak Sufrin dari saya, terima kasih.